Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nurisan dengan NIM 21043129. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yaitu tentang hak kekayaan intelektual atau disebut dengan HAKI. HAKI merupakan hak-hak hukum yang diperoleh dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan dan seni yang meliputi hak dalam bidang seni, hak cipta, hak kepemilikan di industri yang meliputi desain industri, paten, merek, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan varietas tanaman. Macam-macam hakim meliputi secara garis besar haki dibagi dalam dua bagian, yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri yang mencakup ini adalah hak paten. Yang kedua, desain industri. Yang ketiga, merek. Yang keempat, ada penanggulangan praktik persaingan curang, repression of unfair competition. Yang kelima, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Fungsi dan pentingnya haki, yang pertama ada sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Yang kedua, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran hak. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Yang ketiga, memiliki hak monopoli. Yang kedua, ada hak paten. Merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atau disebut dengan investor di bidang teknologi, yaitu proses, hasil produksi, penyempurnaan, dan pengembangan proses atau hasil produksi selama waktu tertentu. Melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Fungsi hak paten dalam suatu bisnis adalah pengakuan resmi menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki. Meskipun dalam bisnis ada banyak hal yang perlu diatur, namun pengakuan resmi terhadap bisnis yang paling penting agar bisnis yang dikenal dengan baik. Untuk itu, pebisnis memerlukan hak paten dalam bisnisnya yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada jaminan perlindungan hukum. Yang kedua, menambah kepercayaan konsumen. Yang ketiga, memberi tambahan keuntungan. Yang keempat, merupakan aset perusahaan. Yang kelima, mengurangi plagiarisme. Yang keenam, menghindari eksploitasi karya. Yang ketujuh, mengurangi kompetitor. Yang kedelapan, memperluas jangkauan bisnis. Penemu paten. Pemegang paten adalah yang pertama, penemu sebagai pemilik paten atau disebut dengan investor. Yang kedua, penerima hak dari pemilik paten. Yang ketiga, penerima lebih lanjut dari penerima paten. Penemuan yang dapat diberikan paten adalah penemuan baru. Yang kedua, mengandung langkah inventif. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam bidang industri. Penemuan yang tidak dapat diberikan paten yaitu yang pertama, proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan,
pengobatan, dan pembedahan. Yang ketiga, teori metode, bidang ilmu pengetahuan dan matematika, atau semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Yang keempat, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Jangka waktu paten adalah, yang pertama, paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Yang kedua, untuk paten sederhana, jangka waktunya 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Pengalihan dan lisensi paten. Paten dapat dialihkan dengan syarat-syarat tertentu. Lisensi paten juga dapat dialihkan dengan mengikuti ketentuan undang-undang. Pengalihan hak dan lisensi. Pengalihan hak atas merek dan lisensi jika melihat aturan dari UU MIG, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena yang pertama, pewarisan, yang kedua, wasiat, yang ketiga, wakaf, yang keempat, hibah, yang kelima, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi. Pembatalan paten, yaitu meliputi yang pertama, batal demi hukum apabila pemegang paten tidak membayar biaya tahunan. Yang kedua, batal atas permohonan pemegang paten. Yang ketiga, batal karena gugatan. Yang keempat, akibat pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut. Selanjutnya ada merek. Merek merupakan tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Manfaat merek bagi konsumen adalah, kadang sebuah merek tidak sekedar menyatakan atribut, tetapi manfaat mereka membeli produk atau tidak membeli atribut, tetapi membeli manfaat. Atribut yang dimiliki oleh suatu produk dapat diterjemahkan menjadi manfaat fungsional atau emosional. Sebagai contoh adalah atribut tahan lama diterjemahkan menjadi manfaat fungsional, tidak perlu cepat beli. Atribut mahal diterjemahkan menjadi manfaat emosional, bergengsi, dan lain-lain. Dengan demikian, suatu merek dapat mengandung 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menjelaskan apa yang dijual oleh perusahaan. Yang kedua, menjelaskan apa yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga, menjelaskan profil atau perusahaan itu sendiri. Merek digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan para pesaing lainnya. Ini memudahkan konsumen. Yang pertama, untuk mengenalinya saat berbelanja dan saat melakukan pembelian utang. Yang kedua, alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk yang dipasarkan. Yang ketiga, untuk mempertahankan citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan, kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen. Yang terakhir, untuk mengendalikan pasar. Hak merek. Hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum untuk jangka waktu tertentu, memakai sendiri merek tersebut atau memberi
izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Kenapa hak merek itu penting? Yang pertama, untuk mencegah orang lain menggunakan merek serupa. Yang kedua, menjadi bukti keabsahan dan kepemilikan eksklusif merek. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan hukum. Fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh perusahaan lain yang sejenis. Merek yang tidak dapat didaftarkan. Yang pertama, bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah menjadi milik umum. Yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Pendaftaran merek. Yang pertama, meliputi pemeriksaan substantif. Yang kedua, pengumuman permohonan. Yang ketiga, keberatan dan pemeriksaan kembali. Yang keempat, sertifikat merek. Yang kelima, permohonan banding. Pengalihan hak dan lisensi. Pengalihan hak atas merek dan lisensi jika melihat aturan dalam UU MIG. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena yang pertama pewarisan, yang kedua wasiat, yang ketiga wakaf, yang keempat hibah. Perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, rekrutasi, merger atau akuisisi. Penghapusan dan pembatalan merek. Yang pertama meliputi penghapusan merek dapat dilakukan atas prakarsa Dirjen Haki atau atas permohonan pemilik sendiri. Yang kedua, gugatan pembat merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek yang tidak terdaftar. Sengketa merek. Yang pertama, gugatan. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek. Yang kedua, kasasi. Putusan pengadilan niaga tidak dapat diajukan banding tanpa dapat diajukan langsung kasasi. Yang ketiga, pidana. Tuntutan pidana dapat dikenakan kepada orang pribadi maupun terhadap badan hukum yang melakukan pelanggaran merek. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.